Duduk, saudara. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, kasih karunia Tuhan. Kita rasakan kalau sampai saat ini kita ada, ini sungguh kemurahan Tuhan. Saya sangat senang kita semua senantiasa dalam penjagaan dan pemeliharaan Tuhan. Tema khotbah pada saat ini yaitu segeralah kembali kepada Tuhan. Segeralah, satu ajakan dari Tuhan sendiri. Segeralah kembali. Mengapa saudaraku kok Tuhan bilang segera kembali? Nanti kita akan lihat ayat-ayat yang akan kita baca. Kita akan lihat di dalam Yesaya pasal 44 ayat 22. Yesaya pasal 44 ayat yang ke-22, begini bunyi firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin. Dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Satu kerinduan, satu harapan daripada Tuhan Yesus kepada orang-orang Israel pada waktu itu. Kita tahu bersama orang Israel itu adalah umat pilihan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita saat ini. Mengapa umat pilihan Tuhan, umat kesayangan Tuhan sendiri kok diminta oleh Tuhan, kembalilah kepadaku. Apa yang mendasari kok sampai Tuhan ingin orang Israel? Apa yang melatar belakangi kok sampai umat pilihan Allah diminta untuk kembali kepada Tuhan? Bahkan sampai diingatkan di dalam kalimat yang terakhir, sebab aku telah menebus engkau. Kalau saudara membaca ayat-ayat sebelumnya, mengapa kok sampai Tuhan meminta umat pilihan Allah, orang Israel kembali kepadanya? Karena apa? Pada waktu itu, walaupun orang Israel sudah ditolong oleh Tuhan, walaupun orang Israel sudah dipelihara oleh Tuhan, mendapatkan fasilitas, mendapatkan prioritas dari Tuhan, tetapi kehidupan orang Israel pada waktu itu sering melukai hati Tuhan. Kalau saudara membaca ayat-ayat sebelumnya, bagaimana orang Israel masih suka membuat patung, baik dari batu maupun dari kayu. Dan bukan hanya sekedar membuat patung. Setelah patung itu selesai, orang Israel menyembahnya, orang Israel mengagungkannya, bahkan menganggap patung itu yang menyertai orang Israel. Dan itu menjadi kekejian bagi Tuhan. Melihat apa yang dilakukan oleh orang Israel, Tuhan ingatkan kembali Israel, aku sudah menghapus dosamu. Aku sudah menghapus setiap pemberontakanmu. Dan itu seperti kabut yang diterbangkan angin. Artinya apa? Sudah aku lupakan semua kesalahan, kejahatan yang selama ini kamu lakukan. Tuhan terpaksa mengingatkan kembali. Agar apa? Orang Israel mau kembali kepada Tuhan. Nah saudara, jujur saja. Tanpa kita sadari, kehidupan iman kita, kehidupan kekristenan kita tidak beda jauh daripada orang Israel. Bagaimana kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Bagaimana setiap dosa dan pelanggaran kita sudah diampuni oleh Yesus. Dan Alkitab mengatakan kita ini sudah dibeli dengan harga yang lunas. Tetapi faktanya sering kehidupan kita masih suka menyakitkan hati Tuhan. Sering tingkah laku kita masih suka menyakitkan hati Tuhan.
Itulah sebabnya firman Tuhan datang bukan hanya kepada orang Israel, tetapi biarlah ini juga buat kita semua. Amin. Saudaraku, kalau mungkin tanpa kita sadari, kita sudah mulai jauh daripada Tuhan. Atau mungkin tanpa kita sadari, tingkah laku kita, kehidupan kita sehari-hari, tanpa kita sadari kita sering melukai hati Tuhan. Ayo izinkan firman Tuhan ini membawa kita kembali kepada Tuhan. Nanti kita akan melihat bagaimana bahayanya, bagaimana dampak dari orang yang jauh dari Tuhan. Nanti kita akan lihat. Sekali lagi izinkan firman Tuhan pagi hari ini membawa kita kembali kepada Tuhan. Itulah sebabnya kita perlu membutuhkan firman di hari-hari ini. Sekali lagi kita membutuhkan firman di hari-hari ini. Tanpa firman, saudaraku, kita akan mudah diombang-ambingkan oleh arus dunia ini. Untuk itu mari, sejauh mana periksa keadaan kita, periksa rohani kita. Sejauh mana rasa laparmu mendengarkan firman Tuhan. Coba periksa. Sejauh mana rasa hausmu membaca Alkitab di hari-hari ini. Coba kalau boleh kita kembali ke belakang sedikit. Ketika saudara baru bertobat, saudara begitu berapi-api mengiring Tuhan. Saudara begitu berapi-api membaca Alkitab, beribadah. Adakah semangat itu masih ada sampai saat ini? Adakah cinta mula-mula itu masih ada sampai detik ini? Kalau mungkin kita sadar, Tuhan, rupanya aku sudah mulai jauh daripadamu. Tuhan, dengan kesibukanku rupanya aku sudah mulai meninggalkan Engkau. Izinkan firman Tuhan mengingatkan kita. Amin, saudara. Izinkan. Dan Tuhan mau hanya dengan firman kita memiliki kepekaan terhadap rencana Tuhan. Sebetulnya itu, saudaraku. Itulah sebabnya sekali lagi kita perlu firman Tuhan. Mengapa kita perlu sering mendengarkan firman Tuhan? Mengapa kita perlu sering membaca firman Tuhan? Yang pertama, sebab firman Tuhan itu pelita dan terang bagi kita. Firman Tuhan itu pelita, tentu tidak asing lagi ayat ya. Di dalam Mazmur 119 ayat yang 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya apa? Orang yang tidak memiliki firman, artinya orang itu tidak punya pelita. Orang itu tidak ada terang, saudaraku, di dalam hidupnya. Saudara tahu, dunia ini dikuasai oleh kegelapan. Dunia ini dikuasai oleh kegelapan. Untuk itu kita perlu pelita. Kita perlu terang. Coba kalau saudara berjalan di satu tempat yang gelap, tidak ada lampu. Kemungkinan untuk jatuh itu lebih besar. Kemungkinan untuk tersandung itu lebih besar. Kenapa? Kalau kita berjalan di dalam jalan yang gelap, kita tidak tahu apakah di depan kita ada batu atau tidak. Kita tidak tahu. Ketika kita berjalan di dalam kegelapan, kita tidak tahu apakah di depan kita ada kotoran atau tidak. Kita tidak tahu. Tetapi ketika kita membawa pelita, ketika kita membawa terang, oh ada batu, oh ada kotoran, kita bisa menghindar. Amin, saudaraku. Untuk itu kita perlu firman. Orang yang tidak punya firman, maka orang itu tidak akan bisa membedakan, oh ini yang baik atau yang tidak, ini tidak bisa membedakan. Oh ini barangnya siapa, tidak bisa membedakan. Kenapa? Tidak tahu firman. Ayo saya dorong dan izinkan firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Tanpa firman, kita akan mudah tersandung. Kita tidak tahu. Dan di sekitar kita ada begitu banyak batu-batu
yang memungkinkan membuat kita jatuh. Sekali lagi, di sekitar kita ada begitu banyak batu-batu yang memungkinkan membuat kita tersandung dan akhirnya jatuh. Itulah sebabnya perlu terang. Itulah sebabnya perlu pelita sehingga kita bisa melihat, oh di situ ada batu. Oh di situ ada hambatan. Oh di situ ada perangkap. Saudara, di tengah-tengah kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Di tengah-tengah kita menerima janji daripada Tuhan, yaitu ahli waris kerajaan surga. Saya mau kasih tahu, ada satu musuh, yaitu iblis, yang terus beredar-edar. Iblis terus berkeliling. Alkitab katakan mencari mangsa untuk dapat ditelannya. Kami sebagai hamba Tuhan, saudaraku, tidak mungkin 24 jam mendoakan jemaat, itu tidak mungkin. Saudara, kami tidak mungkin. Tetapi iblis, saudaraku, tidak ada kamus bagi iblis untuk istirahat. Tidak ada kamus bagi iblis untuk menyerah, saudara. Satu saat Tuhan bertanya kepada iblis. Kalau saudara membaca di dalam kitab Ayub, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Kita lihat ini pekerjaan iblis. Dia terus keliling. Terus keliling. Terus beredar-edar. Mencari mangsa untuk dapat ditelannya. Artinya apa, saudaraku? Walaupun kita mendapatkan janji keselamatan. Yohanes 3 ayat 16, karena itu barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi musuh kita, iblis, sangat keberatan saudara dan saya dan masuk surga. Amin, saudara. Itulah sebabnya dia terus mengeliling. Dia menebarkan jala, dia menebarkan perangkap, dia taruh batu di depan kita. Kalau kita tidak punya terang, kalau kita tidak punya pelita, tidak menutup kemungkinan kita tersandung dan akhirnya jatuh. Ini yang perlu kita sadari, saudaraku. Itulah sebabnya penting sekali bagi saudara untuk memiliki pelita. Sehingga ketika kita memiliki pelita, kita bisa melihat, oh ini tidak baik, oh ini baik, oh ini bisa diminum, oh ini tidak bisa diminum, oh ini bisa dimakan, oh ini tidak bisa dimakan. Kita tahu karena apa? Terang, ada pelita, tetapi kalau gelap, kita tidak tahu apa-apa, saudaraku. Nah, untuk itu izinkan firman Tuhan itu terus menguasai hidup kita. Jadi ini, saudaraku, pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan hidup kita. Tentu kita ingat bagaimana kisah daripada Yusuf. Setiap hari ada kesempatan istri Potifar menggoda Yusuf, dia goda Yusuf. Ada kesempatan istri Potifar menggoda Yusuf, merayu Yusuf, dia rayu Yusuf. Berhari-hari, saudaraku, dia berusaha merayu Yusuf. Tetapi faktanya, Yusuf tidak terpengaruh dengan godaan tante Potifar. Yusuf tidak terpengaruh dengan rayuan istri Potifar. Walaupun ada kesempatan yang luas, saudaraku. Karena apa? Dalam pribadi Yusuf ada pelita. Amin, saudara. Dalam pribadi Yusuf ada terang. Dalam pribadi Yusuf ada firman. Dan inilah fungsinya kita memiliki firman. Orang yang tidak memiliki firman, tidak punya pelita, kemungkinan jatuh,
kemungkinan tersandung lebih besar daripada orang yang punya pelita. Yusuf, saudaraku, walaupun hari-hari digoda oleh istri Potifar, dia tidak mudah terus karena ada pelita. Oh, ini tidak baik. Oh, ini tidak bagus. Ayo, di hari-hari ini perbanyaklah dengar firman. Amin, saudara. Perbanyaklah dengar firman Tuhan. Perbanyaklah baca firman Tuhan. Ingat, 1 minggu itu 168 jam. Ya, 1 minggu itu 168 jam. Sering Tuhan suruh 1 minggu 1,5 jam duduk di tempat ini rasanya berat. Ya. Kalau duduk di tempat lain berjam-jam mampu. Tetapi dalam 168 jam duduk di tempat ini. Ya kecuali kalau memang shift, kecuali memang sakit, kecuali memang ya itu apa boleh buat. Ada begitu banyak orang tidak mampu duduk di gereja 1,5 jam. Sementara Tuhan kasih 168 jam dalam 1 minggu. Bagaimana hidupnya kuat, karena apa? Kurang mendengarkan firman. Ayo. Iblis saat ini belum berhenti. Tentu kita ingat bagaimana iblis mencobai Yesus. Cobaan pertama, iblis gagal. Yesus menang. Apakah iblis menyerah? Tidak. Dicobai kedua kali, kalah lagi. Apakah iblis menyerah? Tidak juga. 3 kali dicobai. Apakah iblis menyerah? Tidak juga. Alkitab katakan setelah 3 kali mencobai Yesus dan tidak mampu, Alkitab mengatakan iblis mencari kesempatan lain. Artinya apa? Tidak ada kata menyerah dalam pribadi iblis. Kita pun juga harus begitu. Kalau iblis tidak mau menyerah, menjatuhkan setiap anak Tuhan, hamba Tuhan, kita pun harus terus dibekali dengan firman Tuhan. Amin, saudara. Tanpa firman Tuhan kita tidak akan mampu melawan strategi daripada iblis. Sekali lagi, iblis sangat keberatan kita masuk surga. Dia tawarkan godaan-godaan yang bisa membuat saudara dan saya jauh daripada Tuhan. Itulah sebabnya kalau mungkin kita sadar, Tuhan, aku hari-hari ini sudah jauh daripadamu. Izinkan firman membawa kita kembali kepada Tuhan. Amin, saudara. Izinkan firman Tuhan membawa kita kembali kepada Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tentu tidak asing lagi kisah dari ini. Diperhadapkan dengan hal yang baik dan yang tidak baik. Hal baiknya apa? Raja Nebukadnezar ngomong sama Sadrak, Mesak, dan Abednego, "Hai pemuda Ibrani, kalau kamu mau menyembah patung yang aku dirikan, ini loh jabatannya. Kamu akan kukasih jabatan ini, jabatan ini, jabatan ini. Kamu akan kukasih fasilitas ini, fasilitas ini, fasilitas ini." Wow. Siapa yang tidak tergiur dengan jabatan? Apalagi di hari-hari ini ada begitu banyak orang rela keluarkan uang begitu banyak untuk mendapatkan satu jabatan. Keluarkan bermiliar-miliar untuk mendapatkan satu jabatan. Bahkan tidak sedikit menjual imannya untuk mendapatkan satu jabatan. Ini Sadrak, Mesak, dan Abednego justru ditawari. Dan syaratnya mudah. Sembah patung itu. Tetapi kita lihat apa yang dilakukan oleh 3 pemuda Ibrani ini. Walaupun ada tawaran yang menggiurkan, walaupun ada ancaman yang bisa mematikan,
Tetapi dia tetap punya pendirian yang kokoh. Karena apa? Ada terang. Amin, saudara. Ada pelita di dalam hidupnya. Ada firman di dalam hidupnya. Dan inilah fungsinya. Kalau saudara dan saya memiliki pelita, memiliki terang, memiliki firman, kita bisa membedakan mana yang berkenan kepada Tuhan dan mana yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ayo, kita perlu memiliki pelita. Kita perlu memiliki firman di hari-hari ini. Ayo, kalau mungkin di hari-hari ini sepertinya kok mau membaca firman Tuhan kok rasanya kok berat sekali. Mau beribadah mendengarkan firman Tuhan kok rasanya berat sekali. Izinkan firman Tuhan mengembalikan kita. Amin, saudara, untuk punya kesukaan memuliakan nama Tuhan, untuk punya kesukaan mengagungkan, membesarkan nama Tuhan. Itu yang pertama. Jadi manfaat. Kita perlu memiliki firman, karena apa? Firman itu pelita, terang di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, manfaat. Mengapa kita perlu firman, saudaraku? Agar kita tidak mudah meninggalkan Tuhan. Orang yang penuh dengan firman, bukan berarti bisa meninggal, bisa. Tetapi orang yang memiliki firman itu tidak mudah meninggalkan Tuhan. Jadi dengan kata lain, orang-orang yang meninggalkan Tuhan, itu firmannya sudah mulai hilang di dalam kehidupannya. Lupa dengan firman yang sudah mereka dengar. Itulah sebabnya dalam ayat pokok tadi, lewat Nabi Yesaya Tuhan bilang, "Hai umatku, kembalilah kepadaku." Ini perlu diingatkan lagi. Kembalilah kepadaku karena aku telah menebus engkau. Saya yakin dan percaya kita semua sudah ditebus oleh darah Yesus. Amin, saudara. Kita semua sudah ditebus oleh darah Yesus. Tidak ada satupun dari antara kita yang belum ditebus. Ketika kita percaya Yesus, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengimani Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dosa-dosa kita diampuni. Dengan kata lain, dosa-dosa kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Dengan kata lain, kita ini bukan milik kita lagi. Ingat, kita ini bukan milik kita lagi, tetapi milik penebus, yaitu Yesus. Kalau kita sadar bahwa kita ini bukan milik kita lagi, seharusnya kita harus lebih dekat, hari lepas hari, lebih dekat dengan orang yang menebus kita. Lebih dekat lagi dengan orang yang membeli kita. Seharusnya kita lebih dekat lagi dengan orang yang memiliki kita. Kalau kita sadar bahwa hidup kita bukan milik kita lagi. Di dalam Injil Yohanes mengatakan, kita ini seperti ranting, carang. Dan Yesus itu pokok. Saudara jangan bermimpi mengeluarkan buah kalau saudara tidak nempel, tidak melekat kepada pokok anggur. Jangankan berbuah, bertumbuh pun tidak akan bisa. Karena tidak nempel sumber kehidupan, yaitu Yesus. Untuk itu izinkan firman itu terus melekat di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Membaca firman Tuhan. Bagaimana caranya? Dengar terus ini firman Tuhan. Sehingga iman kita hari lepas hari bertumbuh. Alkitab katakan iman bertumbuh dari mendengar firman. Itulah sebabnya jangan sampai jemaat GPDI Bukit Sion berdoa, Tuhan berkati makanan ini agar menumbuhkan iman. Salah, makanan tidak bisa menumbuhkan iman. Amin. Hanya menumbuhkan perut.
Perut semakin hari sama dengan saya ini. Kemarin saya timbang, yang kaget timbangannya, bukan saya. Naik saudaraku, karena beberapa minggu ini sibuk, akhirnya tidak olahraga. Jadi yang kaget timbangannya. Jadi makanan tidak bisa menumbuhkan iman. Yang bisa menumbuhkan iman, firman. Amin saudara, firman. Ayo, menjelang kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi, hendaknya kita semakin dekat, semakin melekat dengan Tuhan. Karena apa? Ketika kita coba-coba jauh dari Tuhan, ingat, ketika kita coba-coba mau lari dari hadirat Tuhan, mau lari dari kehendak Tuhan, ingat, sering saya katakan dari mimbar ini, bagi Tuhan tidak sulit mengembalikan kita. Bagi Tuhan tidak sulit mengembalikan kita kalau kita sudah mulai coba-coba jauh daripada Tuhan. Catat baik-baik, bagi Tuhan tidak sulit memaksa saudara dan saya untuk kembali kepada Tuhan. Dan biasanya cara Tuhan itu ngeri untuk mengembalikan anak-anaknya. Walaupun itu bukan harapan Tuhan, walaupun itu bukan keinginan Tuhan, tetapi cara Tuhan itu biasanya ngeri, saudaraku. Tentu kita ingat kisah Yunus ya. Ingat kisah Yunus. Tuhan bilang, Yunus, pergilah ke Niniwe. Kasih tahu orang Niniwe. Kasih sadar orang Niniwe. Yunus bilang, baik Tuhan. Tetapi apakah faktanya? Yunus pergi ke tempat yang diinginkan Tuhan, yaitu Niniwe. Tidak. Yunus pergi ke tempat lain. Yunus membeli tiket kapal dan pergi ke Tarsis, saudaraku. Mungkin ketika Yunus naik kapal, lalu melihat keindahan ciptaan Tuhan. Wah, lautnya bagus, lautnya bening, pemandangannya luar biasa. Wah, mungkin Yunus senang. Atau barangkali sementara berlayar, dia melihat ada ikan lumba-lumba mengikuti perahunya Yunus. Yunus terhibur, senang. Tetapi saudaraku, orang yang coba-coba lari dari hadirat Tuhan, orang yang coba-coba lari jauh daripada Tuhan, bagi Tuhan tidak sulit mengembalikannya. Ini yang perlu kita perhatikan. Karena apa? Tuhan tidak mau kita semua binasa. Amin, saudara. Tuhan tidak ingin jemaat GPDI Bukit Sion satupun yang binasa. Itulah sebabnya, kalau sampai dengan kita mendengar firman Tuhan, lalu kita belum peka, ada kalanya Tuhan izinkan kita dengan cara yang keras. Seperti yang dialami oleh Yunus. Tuhan mau sebetulnya dengan kita mendengar firman seperti saat ini, kita sudah tahu apa maksud Tuhan. Kita sudah tahu apa rencana Tuhan dalam hidupku. Sebetulnya kita harus peka, saudaraku. Tetapi kalau kita tidak peka, ya terpaksa Tuhan izinkan pakai kekerasan. Akhirnya apa? Ya, lihat ayatnya. Tetapi dalam Yunus pasal 1 ayat 4, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Wow. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Ayat yang kelima, awak kapal menjadi takut, saudara. Kalau penumpangnya menjadi takut wajar. Ini awak kapal ABK yang biasa menghadapi gelombang, yang biasa menghadapi angin ribut pun takut. Saudara bisa bayangkan, saudaraku, angin ribut yang bagaimana sehingga membuat awak kapal menjadi takut. Kalau kita sebagai penumpang takut wajar. Karena kita lebih banyak di darat. Tapi awak kapal, saudaraku, ABK itu lebih banyak hidupnya di laut. Itu pun takut.
Awak kapal menjadi takut. Masing-masing berteriak kepada Allahnya. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Kita lihat di sini. Akibat, dampak orang yang mau coba-coba lari dari Tuhan. Coba-coba jauh daripada Tuhan. Resikonya besar. Amin, saudara. Resikonya besar. Yang pertama, orang jadi takut. Yang kedua, barang-barang harus dibuang. Mengalami kerugian. Yang ketiga, Yunus pun harus dibuang ke dalam laut. Untung ada ikan besar. Tuhan kirim ikan besar. Untung saudaraku. Nah ini saudaraku, inilah akibatnya kalau kita mulai menjauh daripada Tuhan. Kalau kita mulai coba-coba meninggalkan Tuhan saudaraku. Ayo, semakin dekatlah dengan Tuhan. Amin saudara. Sekali lagi, bagi Tuhan tidak sulit. Tuhan ingin lewat firman-Nya seperti pagi hari ini. Kita sudah memiliki kepekaan, oh Tuhan mau, aku tidak boleh jauh daripada Tuhan. Tuhan sebetulnya ingin begitu. Tidak perlu Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita. Terjadi dalam bisnis kita. Terjadi dalam rumah tangga kita. Tidak perlu. Satu saat ada anak-anak kecil ngobrol di depan pintu. Sementara papanya ada tamu. Sementara papa mama ada tamu, ini anaknya ini ribut sekali. Lalu papanya memandang anak itu dengan harapan agar tidak ribut. Nah, Tuhan sebetulnya maunya begitu saudaraku. Dengan dipandang saja kita sudah mengerti apa maksud. Dengan kita mendengarkan firman Tuhan, sebetulnya kita harus mengerti apa maksud Tuhan. Tetapi karena anak ini sudah dilihat kok masih ribut. Mungkin kalau nama anak itu Victor, papa lagi bicara. Yang dekat kebetulan. Papanya ngomong Victor, papa lagi bicara itu dengan harapan agar Victor jangan ribut karena papanya lagi ada tamu, lagi ngobrol. Tetapi kalau sudah dibilang begitu kok Victor masih ribut, mungkin papanya akan bilang Victor keluar. Lebih keras lagi. Kalau sudah disuruh keluar kok masih ribut, ke telinganya Victor langsung pegang. Nah, kita sering tunggu telinga dijewer, baru sadar. Sebetulnya dengan firman yang saudara baca di rumah, dengan firman yang saudara dengar setiap minggu, kita sudah peka apa maksud Tuhan. Amin saudara. Seharusnya itu yang ada di dalam kehidupan kita. Jangan seperti Yunus. Membuat orang lain takut, barang-barang dibuang, dia sendiri dibuang ke laut, baru dia mau kembali kepada Tuhan, mengikuti ketentuan Tuhan, mengikuti perintah Tuhan, pergi ke Niniwe. Jangan seperti itu saudaraku. Jadi kita perlu memiliki kepekaan terhadap rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau boleh saya kasih satu contoh lagi, Naomi. Keluarga Elimelek. Naomi dan dua anaknya. Tuhan izinkan di Bethlehem terjadi kelaparan. Tuhan izinkan di Bethlehem terjadi kekurangan. Dia tidak bertanya sama Tuhan. Tuhan boleh tidak aku ke sana? Tidak. Seharusnya sebagai anak Tuhan selalu mengandalkan Tuhan. Pokoknya terjadi kelaparan dia langsung pergi. Pergi ke Moab lagi. Pergi ke orang yang tidak percaya Tuhan lagi. Mungkin ketika dia datang ke Moab, minggu-minggu pertama dia dapat makanan. Mungkin bulan-bulan pertama dia rasa makmur, rasa senang. Tetapi kita lihat orang yang coba-coba jauh daripada Tuhan. Bagi Tuhan tidak sulit mengembalikannya. Naomi ke Bethlehem lagi. Tetapi cara Tuhan ngeri. Ada harga yang harus dibayar oleh Naomi untuk kembali ke Bethlehem. Yaitu apa?
Suaminya mati, 2 anaknya mati. Setelah begitu baru mau kembali. Jangan sampai tunggu Tuhan melakukan hal seperti itu, saudaraku. Jangan sampai kita sekali lagi, kita harus peka. Aduh, firman Tuhan datang kepadaku. Aku harus segera kembali. Aku harus segera sadar. Aku harus setia kepada Tuhan. Amin, saudara. Ini harapan Tuhan. Jadi jangan tunggu seperti tadi. Tunggu dijewer, baru kita mau keluar. Jangan tunggu Tuhan izinkan terjadi dalam bisnis kita, dalam hidup kita. Baru kita sadar, baru kita insaf. Sekali lagi, walaupun Tuhan itu rencananya adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan, saudaraku. Tetapi ada kalanya Tuhan izinkan. Ada kalanya Tuhan izinkan sesuatu itu terjadi dalam hidup kita agar kita mau kembali kepada Tuhan. Ayo, enggak usah tunggu dijewer telinga kita. Enggak usah tunggu terjadi sesuatu di dalam hidup kita, dalam bisnis kita. Izinkan. Firman Tuhan membawa kita kembali. Ingat kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Ingat firman Tuhan tadi kepada orang Israel. Kembalilah kepadaku. Ingat, aku sudah menebus engkau. Aku sudah mengampuni dosa-dosamu. Ayo kembali kepadaku. Terima ajakan Tuhan, saudaraku, untuk kembali. Saya tidak tahu persoalan apa, beban apa yang saat ini saudara alami. Dan itu membuat saudara mungkin jauh daripada Tuhan. Ayo kita kembali kepada Tuhan. Kalau boleh satu contoh lagi, tentu anak bungsu. Bagaimana ketika dia berkumpul dengan orang tuanya, berkumpul dengan bapaknya, semua fasilitas dia alami, dia terima dari bapaknya. Tetapi setelah itu dia ingin keluar, jauh dari papanya. Jauh dari bapaknya dengan membawa uang yang banyak. Kita lihat, orang yang jauh dari Tuhan, walaupun dia memiliki banyak uang itu justru membuat dia jatuh dalam dosa. Catat baik-baik. Orang yang jauh daripada Tuhan, walaupun dia memiliki kekayaan, walaupun dia memiliki harta itu justru akan membuat dia semakin jatuh dalamnya. Itu yang dialami oleh anak bungsu. Apa yang dilakukan dengan kekayaan itu? Dia jauh dari bapaknya. Justru digunakan untuk berpesta pora. Dihabiskan dengan pelacur-pelacur. Kita lihat di sini. Akhirnya apa? Untuk mengembalikan anak bungsu ini kepada bapaknya. Tidak sulit. Sudah. Kasih habis terus uangmu. Setelah tidak punya apa-apa. Akhirnya apa? Untuk makan saja. Dia pergi ke orang-orang yang lagi mau kasih makan babi. Ampas yang biasa dimakan babi dia makan. Karena sudah tidak punya uang. Ini kampung tengah sudah menuntut harus diisi. Saudara, inilah cara Tuhan untuk mengembalikan anak-anaknya kalau sudah mulai jauh daripada Tuhan. Nah, untuk itu mari izinkan. Firman Tuhan yang kita dengar saat ini mengingatkan kita kembali. Amin. Saudaraku, ingat sebelum Yesus datang kedua kali akan muncul kesukaran. Kalau saudara membaca di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat pertama. Di sana dikatakan akan datang masa yang sukar. Ini akan terjadi. Kalau sekarang kesukaran minyak goreng ini belum apa-apa, saudara. Sekarang kalau hanya sukar minyak goreng belum apa-apa. Kalau sekarang kesukaran untuk cari lombok, rica, saudaraku, itu masih tidak apa-apa. Tetapi nanti sebelum Yesus datang akan banyak kesukaran. Bahkan sampai sukar mendengar firman. Satu saat aku akan mengirimkan kelaparan. Bukan lapar soal makanan. Satu saat aku akan mengirimkan kehausan. Bukan haus soal minuman. Tetapi lapar dan haus mendengar firman. Saudara bisa baca di dalam Amos pasal 8. Ayat 11 dan 12.
Akan ada kelaparan bukan soal makanan, akan ada kehausan bukan soal minuman, tetapi lapar dan haus mendengarkan firman seperti pagi hari ini. Orang beredar-edar dari laut ke laut cari firman, tidak dapat. Orang beredar-edar dari utara, barat, timur, selatan untuk pengen dengar firman tetapi tidak dapat. Itulah sebabnya selagi masih ada kesempatan kita dengan bebas mendengarkan firman. Gunakan kesempatan ini. Amin, saudara. Gunakan kesempatan ini. Ingat, 1 minggu 168 jam. Tuhan cuma minta 1,5 jam untuk duduk seperti ini. Kecuali kalau saudara sakit atau safe atau apa yang sangat urgent yang tidak bisa apa boleh buat. Tetapi kalau ada kesempatan gunakan, karena satu saat kita ingin bersekutu, kita ingin berkumpul dengan saudara seiman, tetapi tidak akan bisa. Manfaatkan kesempatan ini. Ingat firman Tuhan, aku sudah menebus engkau, kata firman Tuhan. Ayo kembali, silakan pemain musik. Aku sudah menebus engkau. Ingat, ayo kembali kepada Tuhan. Ayo kembali kepada Dia. Ayo selagi masih ada kesempatan untuk kembali. Kembalilah kepada Tuhan. Kita semakin serius dengan Tuhan. Kita semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Maka saudaraku, hal yang luar biasa, hal yang indah akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Ayo, saya rindu. Kita mau segera kembali kepada Tuhan. Jangan tunda-tunda waktu. Saudaraku, ingat, sering saya katakan, kematian bukan kita yang ngatur. Beberapa minggu kalimat ini saya sampaikan. Kita ini sementara antri. Ya. Antri bukan dapat makanan, antri untuk mati. Ya. Dan kita tidak tahu di depan kita itu berapa orang yang antri. Kita tidak tahu. Dan yang jelas kita akan ada dalam antrian. Kita tidak bisa, Om saya mau pindah antrian. Saya mau pindah di belakang, tidak bisa. Atau saya ingin keluar dari antrian, juga tidak bisa. Kita ini antri, saudaraku. Kita ini antri. Ayo selagi menunggu giliran kita, segera kembali kepada Tuhan. Amin, saudara. Segera kembali kepada Tuhan. Segera kembali kepada Tuhan. Kita nyanyi satu pujian. Inilah rinduku kepadamu. Kalau saudara merasa, aku kok sudah mulai jauh daripada Tuhan, izinkan firman menarik kita kembali, membawa kita kembali. Jangan tunggu telinga dijewer. Jangan tunggu mengalami sesuatu terjadi dalam hidup kita, baru kita mau kembali kepada Tuhan. Haleluya.